Presentasi ini akan membahas mengenai kesiapan perundang-undangan kita dalam agenda perubahan iklim, khususnya tentang emisi karbon. Presiden SBY pada Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen tahun 2009 menjanjikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon menjadi 26% sampai sebelum tahun 2020. Dan komitmen itu bisa naik menjadi 40% dengan bantuan asing. Tapi apakah emisi karbon itu? Emisi karbon adalah hasil dari pembakaran energi berbasis fosil. Energi berbasis fosil adalah gas bumi, bensin, batu bara, dan sebagainya. Hasil pembakaran tersebut seharusnya mampu diserap oleh alam, baik oleh hutan tropis atau lahan gambut misalnya. Namun sebegitu tingginya laju kerusakan ekologis kita, iklim berubah. Alam kita tidak mampu menampung hasil pembakaran karbon tersebut sehingga terjadi perubahan iklim yang kita saksikan dari hari ke hari yang tidak menentu seperti gagal panen sampai banjir yang terjadi secara global. Kembali ke janji pengurangan emisi karbon tersebut, apakah perangkat peraturan perundang-undangan kita mendukung ambisi Presiden SBY? Mari kita lihat paket perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan perubahan iklim. Terbagi 3 menjadi paket perundang-undangan. 1. Pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai agraria dan Undang-Undang 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Kedua, kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dan 3, energi, yang terdiri dari Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, Nomor 27 tahun 2003 tentang geotermal, dan Nomor 30 tahun 2009 mengenai kelistrikan. Perundangan mengenai pertanahan mengatur mengenai penguasaan hak, tindakan hukum terhadap tanah, dan administrasi pertanahan yang erat kaitannya dengan penataan ruang. Harus dalam konteks semacam inilah tanah dilihat, sehingga pemanfaatan tanah yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang, seperti misalnya pembangunan mal yang menghabiskan ruang hijau kota, akan semakin memperburuk tingkat konsumsi karbon kita. Mengenai kehutanan, perundang-undangan kita mengatur mengenai konservasi dan pemanfaatannya. Harus dicatat bahwa pemanfaatan hutan dengan sendirinya akan mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon, sementara pelestarian hutan akan memposisikan hutan sebagai penahan emisi. Memastikan dua fungsi pemanfaatan dan pelestarian berjalan dengan proporsional adalah tantangan bagi rezim peraturan kehutanan kita. Namun dalam perjalanannya, ternyata peraturan kehutanan kita gagal untuk mampu lebih detail mengatur mengenai konservasi hutan sebagai penahan emisi. Contohnya adalah seperti ini. Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, sangat mudah untuk melakukan konversi dari sebuah kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Juga penurunan tingkat dari sebuah hutan konservasi menjadi hutan produksi sangat dimudahkan oleh undang-undang tersebut. Namun sebaliknya, dari hutan produksi naik menjadi hutan produksi terbatas, kemudian naik lagi menjadi hutan konservasi. Untuk hal tersebut tidak ada perintah spesifik dari undang-undang. Tidak ada perintah normatif untuk menambah kawasan hutan agar mampu menyerap emisi karbon lebih banyak lagi. Kemudian, bagaimana paket peraturan perundang-undangan di bidang energi? Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang energi fokusnya masih berupa fasilitasi pemanfaatan fosil melalui gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Upaya diversifikasi energi baru terbatas pada tenaga nuklir dalam Undang-Undang 10 tahun 1997 dan panas bumi dalam Undang-Undang 27 tahun 2003 mengenai geotermal. Sehingga bisa dikatakan pengurangan emisi dari sektor energi masih jauh panggang dari api. Selain permasalahan dari sisi materi masing-masing rezim peraturan tersebut, secara teknis terdapat beberapa permasalahan lain, yaitu aturan yang menentukan otoritas masing-masing institusi pemerintah yang berfungsi sebagai pengatur. Contohnya, untuk perizinan masih tumpang tindih prosesnya antara ke pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, banyak peraturan tingkat pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah lagi tingkatannya, namun tidak kunjung diberlakukan. Hutang peraturan ini menimbulkan kerancuan karena relasi aktor-aktor bergantung pada peraturan-peraturan pelaksana tersebut. Kemudian yang tinggal adalah
apakah mungkin target penurunan emisi karbon sampai angka 26% itu mampu dicapai oleh kita tanpa didukung peraturan perundang-undangan yang memadai?